Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, yaitu budaya positif pada modul 1.4 mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu orang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia terdiri dari eksternal dan internal. Eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang guru, sebaiknya kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena posisi kontrol sebagai manajer dapat membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Selanjutnya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak mereka masing-masing warga kelas. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya dapat menjadikan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak kepada murid, yang kedua yaitu kolaboratif, yang ketiga mandiri, yang keempat reflektif, dan yang terakhir inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus mewujudkan dan kita bagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang paling menarik dan di luar dugaan
Ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa, karena penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan dapat menurunkan kualitas, penghargaan dapat mematikan kreativitas, dan penghargaan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, terdapat perubahan dari cara berpikir saya, yaitu posisi kontrol yang awalnya saya hanya sebagai teman dan pemantau, lalu saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat dalam mengumpulkan tugas. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer, bukan sebagai teman maupun pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Lalu apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu masih selalu terasa ada yang kurang karena murid masih mengulangi kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan dapat memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan tahapan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan apakah boleh dalam mengerjakan tugas sambil bermain dengan temannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara guru dan orang tua agar budaya positif menjadi kebiasaan murid sehingga tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah tetapi juga dapat dilakukan di rumah dan dimanapun mereka berada. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.